walaupun cuaca berganti-ganti. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari kini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, di mana kesempatan itu tidak semua orang memanfaatkannya. Jadi apa artinya Bapak dan Ibu? Setiap manusia itu diberikan kesempatan yang baik oleh Allah. Tetapi tidak semua manusia memanfaatkan kesempatan itu, Pak. Ibarat orang main bola, dia memiliki peluang untuk mencetak gol. Tapi tidak saduan lain bisa memanfaatkan peluang. Jadi hamba yang beruntung itu adalah hamba-hamba yang bisa memanfaatkan kesempatan yang baik. Jadi mungkin banyak orang diberi kesempatan sehat untuk datang ke masjid pada hari ini, datang berkumpul di majelis-majelis ilmu. Tapi mengapa tiba di awal yang bisa sempat kembali? Mengapa kawan-kawan yang lain tidak sampai kembali? Itu artinya awak memanfaatkan kesempatan itu. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu. Kemudian salawat dan salam, kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita baca sampaikan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, awak kini masuk kepada pertemuan yang ke-6. Apa tema awak pertemuan ke-6 ini? Temanya masih poinnya sama je pertemuan yang ke-5. Sampai pertemuan yang ke-5 itu ada selesai. Separuh baru. Tema pertemuan awak yang ke-5 pantang itu adalah tentang perintah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Apa akibat yang diterima oleh Nabi dan umat Islam berdakwah secara terang-terangan? Iaitunya penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Kan itulah awak jalan bertanggung jawab Bapak Ibu. Apa yang diterima oleh Nabi ketika dakwah secara terang-terangan? Orang pertama yang menghadangnya adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Penyiksaan itu diantaranya adalah seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah, diseret Pak, anak-anak dari Habib, diikat dengan tali sama jumlah jejak binatang. Itu salah satu contoh tekanannya. Salah satunya contoh penindasannya adalah Abu Lahab memerintahkan dua anak laki-lakinya, Utbah dan Utaibah, menceraikan dua anak perempuan Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kalau keberdakwah itu Nabi itu caraikan gitu. Lalu diceraikan dua anak perempuan Nabi yang menikah dengan dua laki-laki anak Abu Lahab. Itu salah satu bentuk penekanan. Jadi yang diterima oleh orang Islam ketika dakwah terang-terangan itu penyiksaan inilah penyiksaan secara fisik. Jadi awak ada di momentum kemerdekaan hari ini. Jadi kalau awak membaca sejarah kemerdekaan Indonesia itu Pak, yang namanya perjuangan itu sama ya. Kalau awak baca sejarah Nabi itu sama. Kalau orang Indonesia itu dijajah, kalau penyerangan fisik itu namanya di Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Namanya revolusi fisik. 350 tahun itu kan tak kira barang kita. Itu sampai tahun 65 itu, di tahun 65 sampai 50 itulah yang berdarah-darah barangnya yang baru. Peristiwa 10 November Surabaya, peristiwa yang terjadi di Semarang, Bandung Lautan Api, itu terjadi tidak ketika 350 tahun itu terjadi antara tahun 65 sampai tahun 50. Ada revolusi fisik namanya. Jadi perang berdarah-darah itu terjadi ketika orang merdeka dan mengumumkan kemerdekaan. Dan peristiwa yang dialami oleh Nabi sama itu. Penyiksaan secara fisik. Jadi ketika umat Islam pada waktu itulah tanya, ayo Pak,
Datangnya bahkan ketika penyiksaan fisik itu terjadi, kota Makkah itu terasa sampai. Pai kedua di kota Nyayo, pai kedua kemana di penindasan. Bahkan Nabi ketika salat dilempar dengan kotoran binatang, itu terjadi. Ketika dalam suasana seperti itu, apa yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu? Yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu adalah ada sebuah isyarat dari Allah, ada sebuah perintah daripada Allah. Ketika kota Mekah terasa sempit, maka diperintahkanlah orang-orang sebagian dari umat Islam untuk hijrah. Hijrah itu tidak langsung ke Madinah, Pak. Hijrah pertama itu dilakukan ke kota Habasyah. Hijrah pertama di kota Habasyah. Lihat ibu di mana kota Habasyah? Kota Habasyah itu kalau kini itu di Afrika, namun negaranya Ethiopia, hampir tanah kelahiran Bilal bin Rabah. Atau kini negara itu masih menjadi negara termiskin di dunia. Mungkinlah di situ loh takdir Allah yang Pak. Bilal itu kan seorang budak yang lahir di kota Habasyah. Sampai kini negara Bilal itu masih menjadi negara termiskin. Jadi diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Karena kota Mekah itu tak kondusif lagi, tak aman lagi untuk orang Islam. Lebih kurang dalam riwayat diceritakan ada sekitar 83 orang, ada 18 wanita yang melakukan hijrah ke Habasyah. Itu dalam surah An-Nawawi yang ditulis oleh Ishaq. Kapan perintah hijrah ke Habasyah itu ada? Isyarat itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Surah Al-Kahfi itu adalah surat yang disunnahkan kita baca di malam-malam Jumat itu malam hari ini. Apa kata Allah? Wa idh i'tamazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmah. Kata Allah, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, maka carilah perlindungan, pindahlah ke tempat yang lebih aman, seperti yang dilakukan oleh 7 pemuda dalam surah Al-Kahfi yang berlindung ke dalam gua. Cari tempat yang aman, kata Allah. Turunlah surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Ketika orang Islam berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi pindahlah, hijrahlah beberapa orang. Tak salah yang pindah, yang hijrah. Yang hijrah itu ke Habasyah itu orang-orang dalam golongan tingkat bawah. Jadi kalau serupu Abu Bakar, Utsman, Ali, Muhammad, itu tidak bisa orang menekan mana. Itu termasuk orang Quraisy, istilahnya orang terpandang. Yang kali tindas di mana adalah golongan budak seperti Zaid bin Haritsah, Bilal bin Rabah dan segala macam. Ketika hijrah ke Habasyah itu, perintah hijrah ke Habasyah itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu terjadi di tahun ke-4 nubuah. Artinya sampai tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, barulah perintah hijrah ke Habasyah itu terjadi. Bahkan di ayat lain di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat yang ke-26 Allah ceritakan, Allah katakan, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, kata Allah, memperoleh kebaikan, dan bumi Allah adalah luas. Bumi Allah itu luas, kata Allah. Maka carilah tempat berlindung yang aman. Maka berlindung, pindahlah orang-orang Islam ke Habasyah sebagian itu. Dan dalam peristiwa itu di tahun keempat atau pertengahan tahun ke-5 Nabi diangkat menjadi nabi, ada perintah hijrah ke kota Habasyah. Kemudian apa peristiwa selanjutnya? Setelah hijrah ke Habasyah itu di tahun ke-6,
Tadi tahun ke-5 Nabi diangkat jadi Nabi. Di tahun ke-6 peristiwa setelah hijrah ke Habasyah itu ada peristiwa penting yang terjadi. Apa peristiwa penting yang terjadi itu Bapak dan Ibu? Salah satu dari peristiwa penting yang terjadi itu adalah yang pertama adalah dua orang kafir Quraisy masuk Islam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Umar bin Khattab. Jadi di tengah mendung suasana di kota Mekah, itu tipu Nabi dawasannya kata sasa. Kiranya Allah memberikan pertolongan dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab buat sebelum masuk Islam, siapa sih orang Islam yang sombong ini? Atau dikutanya, pasawai, selalu ditagih diberi tindakan kekerasan. Umar itu orang yang paling ditakuti oleh umat Islam sebelum dia masuk Islam. Kiranya umat Islam pun Umar ku masuk Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada dua orang yang didoakan oleh Nabi masuk Islam ketika Nabi berdakwah. Siapa? Kata Nabi, ya Allah, pilihlah dua di antara satu orang yang paling engkau cintai untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang pertama adalah Umar bin Khattab. Orang yang kedua adalah Abraham. Akan tetapi di antara dua orang itu, siap dikabulkan doa Nabi. Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi peristiwa Umar masuk Islam itu panjang cerita. Secara ringkas saya jelaskan. Bahwa Umar itu kok sampai masuk Islam. Kapan peristiwa Umar itu masuk Islam itu? Umar bin Khattab itu masuk Islam adalah ketika pada suatu waktu Umar itu nyupai ke depan Ka'bah. Dibukalah kain penutup Ka'bah. Ketika dibuka kain itu, nampaklah Nabi sedang melaksanakan salat. Ketika Nabi melaksanakan salat itu, Umar bin Khattab ketika Nabi melaksanakan salat, Nabi membaca surat Al-Haqqah. Ketika Nabi sampai membaca ayat surat Al-Haqqah ayat yang ke-40 dan ke-41, tadangga Umar, masuk Umar. Nabi sambil membaca, innahu laqawlu rasulil karim, kata Nabi. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, kata Nabi. Apa kata Nabi? Artinya sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah. Al-Quran itu bukan syair orang-orang Arab, kata Allah dalam ayat itu. Sedikit sekali orang yang yakin dengan kebenaran. Ketika mendengar ayat surah Al-Haqqah ayat 40 dan 41 itu, itulah awal Umar masuklah cahaya Islam ke dalam diri. Jadi tidak langsung, panjang peristiwanya setelah itu. Banyak ayat-ayat yang didengarkan oleh Umar setelah itu. Nah, itu ayat pertama yang didengarkan oleh Umar. Itu awal cahaya Islam masuk ke dalam diri. Jadi itu peristiwa penting. Setelah hijrah ke Habasyah itu, peristiwa penting itu adalah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman daripada Nabi Muhammad. Itu mulai angin segar masuk ke dalam umat Islam. Ada berita-berita atau percaya diri umat Islam pada waktu itu. Aku Umar masuk. Insya Allah kalau Umar ku yang masuk ke dalam agama Allah, perjalanan ku lancar. Akan tetapi berhentikah tekanan sampai di situ? Tidak. Bahwa kok tidak. Pada waktu itu, di saat Umar dan Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy itu mendatangi Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman daripada Nabi Muhammad. Bagi orang Quraisy, dakwah ikut dakwah Nabi ku namun ikut. Kalau Umar dan Hamzah ku tak bisa orang tua.
carilah orang yang paling berpengaruh di suku Quraisy. Siapa yang paling berpengaruh? Yaitu Abu Talib. Abu Talib adalah salah satu dari paman Nabi yang paling tua yang 30. Dipengaruhilah Abu Talib. Maka orang Quraisy, wahai Abu Talib, anak yang menama Muhammad kok dapat perintahkanlah ini tu deh, menghentikan dakwahnya. Sebab kalau tidak ada yang kau hentikan, kami khawatir orang-orang kafir Quraisy kami akan membunuh anakmu yang bernama Muhammad. Mendengar berita itu sampai kepada Abu Talib, apa tindakan yang diambil oleh Abu Talib? Dikumpullah seluruh bapak-bapak, seluruh ranji yang sedarah dengan Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu dua keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi Muhammad itu kan Bani Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu dikumpul oleh Abu Talib. Berkumpul di rumah Abu Talib. Lalu disampaikan, wahai seluruh keturunan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, anak kita salah satu dari anak awak yang bernama Muhammad nyawanya terancam. Jadi ambu meminta ke Abu Talib, kalian yang keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, baik yang Islam maupun yang kafir, kalian harus melindungi salah satu keturunan awak yang bernama Muhammad. Disampaikan oleh Abu Talib. Apa tindakan yang diambil itu? Dua keluarga Bani Hashim dan Abu Talib sepakat ini akan melindungi Nabi Muhammad, walaupun ini tidak Islam, walaupun ini kafir, dia sepakat ingin melindungi keturunan Nabi Muhammad atas perintah Abu Talib. Ketika kesepakatan itu terjadi, posisi Muhammad semakin kuat. Kiranya diambillah salah satu langkah oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Apa langkah yang diambil orang-orang Quraisy? Kalau mau diku, tak bisa. Awak tidak menerima dah. Padahal keluarga Abu Talib dan Bani Hashim punya Tuhannya sama jawab banyak. Tapi yang mendukung Nabi Muhammad, melindungi Muhammad, itu tidak bisa dibiarkan. Maka pada waktu itu apa yang terjadi? Dibuatlah piagam sewenang-wenang oleh suku Quraisy. Apa piagam itu? Sepakat tak sepakat keluarga Nabi Muhammad, Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, yang piagam itu tetap kita jalankan. Baca untuk piagam itu. Piagam itu terbuat dari kayu, dari kayu ditempel di dinding Ka'bah. Apa isi piagam itu? Ditulis di situ. Lebih kurang ada 6 isi piagam perjanjian yang dibuat oleh orang suku Quraisy dengan keluarga Nabi Muhammad itu. Apa isi piagamnya? Piagam yang pertama itu adalah isinya larangan menikah antara keluarga keturunan Nabi Muhammad dengan orang suku Quraisy. Larang menikah. Yang kedua adalah larangan berjual beli antara orang suku orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah dengan keluarga Nabi Muhammad. Tak boleh jual beli dah. Yang ketiga, tidak boleh berteman atau bergaul, berkumpul, dilarang berkawan. Yang keempat adalah dilarang keluar rumah. Setiap suku Quraisy dilarang keluar rumah. Yang keempat. Yang kelima adalah dilarang berbicara. Tak boleh mengecek orang suku Quraisy dengan orang-orang jahiliyah itu. Itu yang kelima. Selanjutnya adalah 5 perjanjian itu, 5 kesepakatan itu boleh dilanggar.
Boleh batal dengan satu syarat. Syaratnya apabila keluarga Nabi Muhammad sukarela menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Kalau kalian setuju Nabi Muhammad dibunuh, maka 5 larangan tadi awak batalkan. Tapi kalau tidak setuju Nabi Muhammad dibunuh, 5 larangan tadi berjalan. Apa yang terjadi ketika piagam itu, Pak? Itu disepakati mau tidak mau, sebagian orang keluarga Nabi Muhammad setuju, sebagian tidak. Peristiwa itu, Pak, terjadi selama 3 tahun. 3 tahun lamanya. Apa yang terjadi selama 3 tahun itu adalah ketika kesepakatan itu terjadilah pemboikotan. Istilah zaman kini diboikot. Apa pemboikotan itu? Setiap makanan yang datang dijual oleh orang di luar Mekah atau diambil dari orang-orang jahiliyah. Lalu masuk di perbatasan atau di Bali. Ketika orang keluarga Nabi Muhammad tidak boleh akan 2 hari. Kalian ingin membeli dengan harga yang mahal. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Selama 3 tahun itu, kalau keluarga Nabi itu mencari makan keluar atau sembunyi pada malam hari, menyuruh-nyuruh mencari makan. Kalau kedapatan mencari makan keluar, dibunuh oleh orang-orang jahiliyah. Atau selama 3 tahun. Ketika peristiwa 3 tahun itu terjadi, keluarga Bani Hashim dan Abu Muttalib, keluarga Nabi Muhammad itu mengalami kelaparan. Tak ada yang bisa dimakan. Anak-anak, para wanita mengalami kelaparan perut itu. Selama 3 tahun lamanya susah mencari makan. Kalau setiap makanan masuk diboikot, orang tak boleh berjual beli sesuai dengan perjanjian itu. Sehingga mengalami kelaparan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu menjadi target pembunuhan utama orang-orang jahiliyah. Jadi peristiwa boikot, Pak, kalau ini ada peristiwa boikot yang terjadi patang-patang itu adalah boikot yang dilakukan oleh Israel ke Palestina itu. Atau kan terjadi di perbatasan di Mesir. Makanan dilarang, diboikot, tak boleh masuk ke jalur Gaza. Jaringan-jaringan internet atau pemboikotan itu terjadi. Sehingga banyak saudara-saudara di Palestina mengalami kelaparan. Makanan yang awak kirim dari Indonesia itu obat-obatan diboikot. Itu terjadi petang-petang. Jadi peristiwa boikot yang terjadi hari ini itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi apa artinya, Pak? Jadi penjajahan di zaman Nabi itu termasuk bentuk penjajahan. Dan masih berlangsung sampai hari ini. Pemboikotan itu terjadi. Tak boleh belanja dan segala macamnya. Itu terjadi selama 3 tahun itu. Setelah peristiwa pemboikotan itu, apa yang terjadi setelah 3 tahun itu? Ketika keluarga orang Islam telah benar-benar tertekan, tertindas itu, ada satu tindakan yang diambil oleh kelompok Bani Hashim terjadi pada tahun ke-10 Nubuwah. Artinya tahun ke-10 Nabi Yakub jadi Nabi. Perjanjian atau piagam itu dibatalkan oleh Nabi Muhammad. Kiranya kayu yang dipasang di tulisan-tulisan piagam itu perlahan hilang tulisannya. Dan Allah menurunkan bantuan dan riayat, dikirimlah rakyat atau budak Allah untuk memakan kayu piagam itu. Lama kelamaan kayu piagam itu hilang. Sehingga Nabi pada waktu itu mengambil tindakan membatalkan seluruh perjanjian dan piagam itu dengan orang-orang Quraisy. Mulai umat Islam lanjut kepada peristiwa berikutnya. Dibatalkanlah perjanjian dengan orang-orang jahiliyah.
Apa yang terjadi setelah itu Bapak dan Ibu? Ketika itu adalah ketika Nabi Muhammad dan keluarganya keluar dari kesepakatan yang sewenang-wenang itu, diambillah cara lain oleh orang-orang jahiliyah. Pemboikotanku lah berakhir. Ba'a cara supaya dakwah Nabi Muhammad ku tak berlanjut. Ba'a cara menghentikan Nabi Muhammad itu. Ba'a cara lain. Diambil cara yang ketiga. Tak betul tu. Awak temuilah Abu Talib sekali lagi untuk yang terakhir kalinya ni. Supaya Nabi Muhammad ku bana-bana menyerah ni kawan. Cubalah awak temui Abu Talib ku sekali lagi. Ketika itu diutuslah beberapa orang jahiliyah menemui Abu Talib. Ketika pertemuan terakhir dengan orang jahiliyah itu, Abu Talib ku lah berumur 80 tahun. Abu Talib yang melindungi Nabi. Abu Talib itu bisa dikatakan garda terdepan, orang pertama yang melindungi Nabi Muhammad, walaupun tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan dalam riwayat Abu Talib itu sampai akhir hayat ini tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi pada waktu itu ditemuilah Abu Talib, datanglah sekelompok jahiliyah. Apa kata orang jahiliyah? Wahai Abu Talib, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad. Sampaikan kepada anak engkau, ikut peringatan terakhir. Suruhlah Nabi Muhammad itu menghentikan dakwahnya. Suruhlah ini berhenti menyebarkan agama yang aneh. Kalau ini nabuh Abu Talib, kami akan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad. Nak butuh Nabi Muhammad, kekayaan, wanita, rumah, harta, kami akan berikan semuanya. Sampai bahawa itu hai Abu Talib, kata orang jahiliyah, sampai engkau pun agak seandainya mati engkau tidak ada yang akan melindungi Nabi Muhammad. Dan sampai dibunuh Nabi Muhammad pun orang itu, tak ada orang yang akan melindunginya. Pada waktu itu Abu Talib mulai goyah. Baca Abu Talib, dia suruh utusan, tolong panggil Nabi Muhammad, panggil Muhammad itu kembali. Dipanggil Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dipanggil itu, bagi Abu Talib, ikut ada tawaran dari orang-orang jahiliyah, dari saudara-saudara awak. Apa tawarannya? Kalau engkau wahai Muhammad, demi dembah, bagi Abu Talib, demi keselamatan dan engkau, dan berkorbanlah untuk dari wahai Muhammad. Apa pengorbanan itu wahai Abu Talib, wahai paman? Berhentilah engkau berdakwah agama Islam supaya itu engkau akan diberikan imbalan yang banyak oleh Allah. Baca Nabi Muhammad pada waktu itu. Kata Nabi Muhammad, aku punya satu permintaan. Apa permintaan itu? Aku ingin orang-orang yang datang mengucapkan satu kalimat. Kalau nyawa mengucapkan satu kalimat saya akan menawarkan kekuasaan seluruh Arab. Kalau nyawa mengucapkan kalimat itu, maka orang-orang jahiliyah akan menjadi raja di seluruh menguasai Arab maupun di luar Arab. Aku tawarkan mereka kekayaan seluas langit dan bumi. Kalau nyawa menurun perintah dan jihad. Kata Nabi, kalau ini menawarkan harta, kalau itu kami tawarkan seluruhnya, kata Nabi. Bagi cek Abu Talib. Tapi jawab pertanyaan guru. Kamu tidak engkau menerima tawaran orang-orangku, tapi engkau berhenti berdakwah. Apa yang dikatakan oleh Nabi pada waktu itu Bapak dan Ibu? Apa kata Nabi? Itulah salah satu hadis yang fenomenal yang jawab adalah, demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, mereka letakkan bulan di tangan kiriku, kata Nabi, niscaya aku tidak akan mau meninggalkan agama Islam.
Hadis itu kan cok dengar. Jadi hadis itu terjadi itulah ketika diskusi itu. Seandainya engkau berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya agama Islamku tidak akan berhenti aku dakwahkan. Ngecek Muhammad. Sekarang pertanyaanku, maukah kalian menuruti satu perkataanku, maka akan seluruh aku berikan kekuasaan Arab kepada kalian dan bumi serta isinya. Bertanyalah orang-orang jahiliyah tadi. Apa perkataan yang harus aku ucapkan wahai Muhammad? Apa perkataan itu? Cubalah cek. Cie saja kalimat yang harus kalian turunan. Apa kata Nabi? La ilaha illallah. Cie itu sahaja. Aku akan berikan kekuasaan Arab kepada kalian. Bagi cek orang jahiliyah aku. Ketika Nabi mengucapkan itu, tepuk tangan ya. Tepuk tangan ya. Wahai Muhammad, agama yang engkau ucapkan itu, kami tidak akan pernah mengucapkan apa yang engkau ucapkan. Kami tidak akan pernah menyembah agama yang aneh. Kami, Tuhan kami itu banyak, tidak mungkin kami menyembah Tuhan yang satu. Timbullah kesombongan di dalam diri orang-orang Quraisy. Dan kesombongan orang-orang jahiliyah itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Sad ayat 1 sampai ayat yang 7. Apa setelah itu wahai Bapak dan Ibu? Jadi setelah peristiwa itu, setelah Nabi Muhammad menolak tawaran orang-orang kafir Quraisy itu, datanglah peristiwa-peristiwa yang melemahkan suasana hati dan batin Nabi Muhammad. Apa peristiwa itu Bapak dan Ibu? Ketika itu kan Abu Talib kan berumur 80 tahun. Abu Talib yang selama itu melindungi Nabi dari orang-orang jahiliyah dah berumur 80 tahun. Bahkan pada waktu itu Abu Talib dalam riwayat diceritakan dah mulai sakit-sakitan. Dan di tahun ke-10 Nabi diangkat menjadi Nabi itu, terjadilah peristiwa yang namanya Abu Talib wafat dan berpulang kepada Allah. Meninggal Abu Talib. Dalam suasana itu ada berasal dari Muhammad. Aku ayo samba lama nalabi. Kuyo dak ada lagi. Tak ada yang akan melindungi dia. Salah satu orang walaupun tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi yang melindungi Nabi Muhammad. Orang yang ditemukan di Bani Hashim dan Bani Muttalib berpulang ke rahmatullah. Pada waktu itu Nabi Muhammad berada dalam kesedihan yang luar biasa. Ketika Abu Talib wafat dalam sakaratul maut, itu di situ tu ada Nabi Muhammad. Dan di samping Nabi Muhammad itu siapa orang-orang yang melepas tu? Yang pertama di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Aku orang masih kafir. Jadi Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah dan ada Nabi Muhammad. Ketika Abu Talib, ketika sakaratul maut. Bagi Nabi berdoa itu. Ketika Abu Talib sakaratul maut, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ditalkinkanlah Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Dibisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga kanannya. Sementara itu Abu Jahal di telinga kirinya, dibisikkan kalimat yang lain. Wahai Abu Talib, jangan engkau tinggalkan agama keluarga Abdul Muttalib. Agama leluhurmu, jangan engkau tinggalkan. Itu bersautan. Sementara Nabi Muhammad mendoakan itu. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, jangan diucapkan itu. Tetaplah sembah agama leluhurmu Abdul Muttalib. Sehingga keputusan terakhir Abu Talib ketika sebelum meninggal itu, apa yang diucapkan oleh Abu Talib? Ini tetap bertahan dengan agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ketika mati dalam keadaan kafir, itu bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, aku benar-benar akan memohon kepada Allah, wahai pamanku,
supaya engkau diampuni. Kalau diizinkan oleh Allah, kata Nabi, aku akan mendoakan engkau supaya diampuni oleh Allah. Tapi pada waktu itu Pak, turun ayat surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Bapak kata Allah, menjawab doa Nabi tadi. Seandainya engkau izinkan, wahai Allah, aku meminta supaya pamanku dimasukkan ke dalam surga, supaya tidak mati dalam keadaan kafir. Baca Allah, makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dijawab oleh Allah, bapa kata Allah, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang yang musyrik itu adalah kaum kerabat dekatnya. Apa artinya Pak? Jadi surah At-Taubah 103 itu kata Allah, indak patut dah seorang Nabi mendoakan walaupun itu keluarganya yang telah memutuskan menjadi kafir atau orang musyrik. Tak patut dah. Apa ada isyarat situ? Jangan didoakan je deh. Yang namanya nyulah ketika roh itulah meninggalkan jasadnya, pintu taubat bagi Abu Talib telah ditutup. Makanya mati dalam keadaan musyrik. Walaupun engkau seorang Nabi, tidak patut engkau mendoakan orang musyrik. Walaupun itu keluarga terdekat, kalau ialah kafir dan musyrik, seorang Nabi pun tidak patut mendoakan kepada Allah. Sebab apa kata Allah? Indah akan diterima dan dikabulkan doa itu. Apa artinya Pak? Jadi orang yang musyrik, orang kafir di luar agama Islam, mempersekutukan Allah, walaupun didoakan oleh ribuan jemaah, walaupun ulama, walaupun Nabi anaknya sekalipun, doa itu tidak akan diterima dan dijawab oleh Allah. Dasarnya surat At-Taubah ayat yang ke-103. Sekalipun itu keluarga dekatmu, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Allah jawab permintaan Nabi itu karena dia telah memutuskan kepada agamanya itu. Kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56 Allah jelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah. Sesungguhnya kata Allah, engkau tidak akan sanggup memberi hidayah kepada orang-orang musyrik kecuali Allah berkehendak memberi hidayah. Apa kata Allah? Sekalipun engkau Nabi, yang namanya hidayah dan petunjuk itu engkau tidak akan sanggup memberikan. Makanya hidayah itu apa dan ibu? Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Seorang ulama sekalipun tidak bisa memberi hidayah. Bahkan Nabi tidak bisa memberi hidayah. Makanya Nabi itu hanya bisa memberi syafaat. Maka ketika mendengar surat At-Taubah ayat 103 itu, apa kata Nabi? Wahai Abu Talib, sesungguhnya syafaat bagiku untukmu akan menempatkan engkau di neraka yang dangkal. Nabi waktu itu, jadi di neraka yang dangkal, kata Nabi. Neraka yang dangkal itu apa? Neraka itu kan ada neraka yang paling bawah. Setidaknya dengan syafaat nanti wahai paman, engkau dah ada di neraka yang paling bawah, tapi berada di neraka yang dangkal. Jadi peristiwa wafatnya Ali bin Abi Thalib itu 3 bulan setelah Abu Talib wafatlah istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khalid. Maka dengan wafatnya Khadijah ku, bapak dan ibu, duka yang diterima oleh Nabi Muhammad ku bertumpuk. Dan peristiwa itu disebut dengan Ummul Huzni atau tahun duka cita. Ketika meninggalnya Khadijah ku, Nabi Muhammad baru nak menikah untuk kedua kalinya. Jadi ketika Khadijah ku meninggal, bapak dan ibu,
Nabi Muhammad itu menikah dengan perempuan yang bernama Saudah binti Zam'ah. Jadi tak ada Aisyah lah. Ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad tak langsung menikah dengan Aisyah, tapi wanita pertama yang menikah adalah Saudah binti Namzah. Saudah, itulah istri setelah Khadijah. Dan Saudah itu setelah itu barulah Nabi menikah dengan Aisyah. Itu makanya dalam doa diceritakan satu-satunya perempuan yang tidak pernah dimadu oleh Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Selebihnya dari Saudah istri yang kedua atau dimadu. Itu Saudah itu adalah seorang janda dari sahabat Nabi. Jadi mungkin itu saja Bapak dan Ibu peristiwa tentang akhir daripada dakwah Nabi itu secara terang-terangan, dan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi sejarah selama sampai Nabi itu di tahun ke-10 nubuah. Artinya sampai Nabi berumur 50 tahun. 50 tahun, Pak. Jadi Nabi dan ke umur 42 sampai tahun ke-10 nubuah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Setelah peristiwa 10 itu, maka di poin pertemuan yang ke-7 itu awak akan menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah poin Isra Mi'raj itu, maka sampailah rukun Nabi hijrah ke Madinah. Dan dakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun itu, pembagiannya itu akan awak sampaikan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj baru peristiwa hijrah. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Lebih terkurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.